Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Yuliani, NIM 2101020028, prodi akuntansi, mata kuliah teori pengambilan keputusan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah teori pengambilan keputusan yang diampu oleh Bapak Dr. Ronald Aprianto, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Baik, saya akan menjawab pertanyaan untuk UAS. Sebelum menjawab, judul proposal saya yang berjudul pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi pada perusahaan Bursa Efek Indonesia barang industri konsumsi tahun 2019 sampai 2023. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana Anda mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian. Identifikasi masalah dilakukan dengan melihat ketidaksesuaian atau fluktuasi dalam indikator seperti struktur modal, profitabilitas, nilai perusahaan, dan kebijakan dividen dari tahun ke tahun. Contohnya, pada periode tertentu 2020, 2022, dan 2023 terjadilah penurunan profitabilitas meskipun struktur modal meningkat atau nilai perusahaan yang menurun meskipun profitabilitas meningkat. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan solusi terbaik. Kriteria keputusan yang akan digunakan untuk menentukan solusi terbaik. Yang pertama, dengan meningkatkan efisiensi struktur modal. Maksudnya di sini, perusahaan perlu menyeimbangkan komposisi antara utang atau debit dan modal sendiri atau equity. Dengan demikian, perusahaan perlu mengelola struktur modal agar tetap optimal dengan menggunakan ROA atau Return on Assets pada tingkat yang ideal. Yang kedua, fokus pada upaya peningkatan profitabilitas. Perusahaan perlu meningkatkan kemampuan menghasilkan laba dengan strategi seperti inovasi produk, ekspansi pasar, atau efisiensi operasional. Profitabilitas yang tinggi atau diukur dengan Return on Equity atau ROE meningkatkan kepercayaan investor dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik. Yang ketiga, menetapkan kebijakan dividen yang stabil. Perusahaan harus memastikan kebijakan pembagian dividen atau Dividend Payout Ratio atau DPR dilakukan secara konsisten dan stabil. Investor sering melihat kebijakan dividen sebagai sinyal profitabilitas keuangan perusahaan. Kebijakan dividen yang tidak stabil dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan investor, sehingga mempengaruhi keputusan mereka untuk berinvestasi. Pertanyaan ketiga, bagaimana Anda mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah ditentukan? Jelaskan. Yang pertama yaitu identifikasi kriteria utama. Dalam penelitian ini, variabel-variabel seperti struktur modal, profitabilitas, nilai perusahaan, dan kebijakan dividen disebut sebagai kriteria yang menjadi fokus utama analisis. Setiap variabel memiliki peran dalam membangun model hubungan dan signifikansinya diuji secara statistik. Yang kedua, pendekatan kuantitatif dan statistika. Dalam metodologi penelitian, bobot pada masing-masing variabel bisa dialokasikan berdasarkan nilai kontribusi mereka terhadap model. Sebagai contohnya, nilai P coefficient atau R-square dapat menunjukkan sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen sehingga menjadi dasar untuk menentukan bobot masing-masing kriteria. Yang ketiga, penentuan melalui validasi model. Validitas dan reliabilitas model diuji melalui alat seperti Smart PLS yang menghasilkan metrik seperti loading factor untuk setiap indikator. Kriteria dengan indikator-indikator yang memiliki kontribusi signifikan terhadap model akan diberi bobot lebih tinggi. Yang keempat,
Sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal saudara. Yang pertama, optimalisasi struktur modal. Penjelasan struktur modal yang tidak seimbang dapat meningkatkan risiko keuangan dan memengaruhi nilai perusahaan. Alternatif ini melibatkan analisis dan penyesuaian komposisi utang serta ekuitas untuk mencapai struktur modal optimal. Yang kedua, peningkatan profitabilitas melalui efisiensi operasional. Penurunan profitabilitas di beberapa tahun tertentu menunjukkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi. Yang ketiga, konsistensi kebijakan dividen untuk stabilitas nilai perusahaan. Kebijakan dividen yang fluktuatif dapat memberikan sinyal negatif kepada investor tentang stabilitas keuangan perusahaan. Kebijakan dividen yang konsisten dapat meningkatkan kepercayaan pasar. Pertanyaan kelima, bagaimana cara Anda menganalisis alternatif-alternatif tersebut? Jelaskan dengan metode yang relevan. Cara untuk menganalisis alternatif-alternatif tersebut menggunakan pendekatan analisis data dengan perangkat lunak seperti Smart PLS dapat menjadi alat yang efektif untuk menjalankan analisis dengan metode partial least square structural equation modeling atau PLS-CAM yang cocok untuk menguji hubungan kausalitas dan model moderasi pada data kuantitatif. Metode yang relevan digunakan yaitu yang pertama itu model pengukuran atau outer model, uji validitas convergent melalui nilai loading faktor yang lebih besar lebih dari 0,7 untuk konfirmatory. Uji validitas diskriminan menggunakan nilai cross loading. Uji reliabilitas menggunakan convex alpha lebih dari 0,7. Yang B, model struktural atau inner model. Evaluasi koefisien determinasi untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian koefisien jalur atau path coefficient untuk mengukur signifikansi hubungan antar variabel. Analisis variance inflation factor atau VAV untuk mengidentifikasi multikolinearitas, mengukur efek size untuk memahami kekuatan hubungan antar variabel. Yang C, analisis regresi moderasi atau moderated regression analysis, menilai apakah kebijakan dividen memperkuat atau memperlemah hubungan antara struktur modal atau profitabilitas dengan nilai perusahaan. Yang D, uji hipotesis. Uji F untuk menilai kelayakan modal. Uji T untuk melihat pengaruh signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pertanyaan yang keenam, berdasarkan hasil analisis, bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik? Jelaskan. Alternatif dipilih berdasarkan hasil uji statistik yang menunjukkan hubungan signifikan terhadap peningkatan nilai perusahaan seperti meningkatkan profitabilitas melalui investasi strategis dibandingkan dengan hanya memanipulasi struktur modal. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Yang pertama, melakukan implementasi yang dilakukan dengan menerapkan strategi bisnis yang fokus pada profitabilitas jangka panjang, optimalisasi struktur modal dengan proporsi hutang yang seimbang dan pembagian dividen yang konsisten. Pertanyaan ke-8, sebutkan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Adapun langkah-langkah yang akan diambil dalam mengevaluasi aktivitas keputusan yaitu yang pertama dengan memantau perubahan nilai PVB secara tahunan, yang kedua membandingkan kinerja perusahaan terhadap pesaing, dan yang ketiga mengukur kepercayaan investor melalui harga saham setelah strategi diterapkan. Itulah tadi jawaban beserta soal ujian akhir semester mata kuliah teori pengambilan keputusan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.